sampaikan tadi gak mungkin akan terjadi. Kamu tidak akan dibunuh oleh mereka. Mereka gak akan bisa mencelakai kamu. Gak mungkin itu terjadi. Fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Silahkan kamu pergi berdua dengan Harun, bawa mukjizat-mukjizat tadi, ayat-ayat kami tadi. Inna ma'akum mustami'un. Kami mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan kamu ucapkan. Jadi Allah Ta'ala mengatakan jangan khawatir, saya bersama kalian. Di dalam ayat yang lain saya mendengar dan saya melihat. Jadi Allah menunjukkan kedekatannya. Kamu berangkat jangan khawatir, saya bersamamu. Saya lihat, saya dengar. Ya saya lihat, saya dengar. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Datangi Fir'aun, kemudian ngomong kepada Fir'aun, sesungguhnya kami berdua ini adalah utusannya Tuhan alam semesta. Bebaskan Bani Israel dari perbudakan. Coba bisa kita bayangkan nih, buronan tahunan, ya 10 tahun jadi buronan, Fir'aun dan bala tentaranya gemes pengen nangkep, pengen bunuh. Tiba-tiba datang terus ngomong, Fir'aun kami ini utusan Tuhan alam semesta. Padahal yang didatangi ngaku Tuhan. Yang didatangi ngaku Tuhan. Kami utusan Tuhan alam semesta. Bani Israel jangan diperbudak lagi. Bebaskan Bani Israel dari perbudakan. Serahkan pada saya Bani Israel ini. Biar bisa pergi bersama saya. Saya mau nanya ini. Kira-kira kalau Anda yang ditugaskan begitu mikir atau mikir itu? Ini kalau enggak Nabi kan enggak berani. Kalau enggak wahyu Allah ya enggak jalan. Ini karena memang sudah dipilih sama Allah Ta'ala. Dan Allah kalau milih coba lihat tuh indahnya ya. Meskipun Allah kun fayakun, tapi ya Allah tuh pakai aturan gitu loh. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu ada sarananya. Enggak cul-culan ya, enggak asal-asalan. Allah buat perencanaannya tuh bagus gitu. Ada perencanaannya, ada bukan terus tiba datang, enggak. Kamu datang bawa dulu nih mukjizatnya, persiapan nanti ngadepi Fir'aun. Dan hebatnya ya, mukjizat ini tidak Allah munculkan di hadapan Fir'aun langsung. Karena kalau dimunculkan di hadapan Fir'aun langsung mungkin Nabi Musanya juga kaget. Tahu-tahu ular jadi ular gede kan ya, dia lucu juga nanti kalau nabinya pas terus nabinya ikut lari juga dia. Tongkatnya dilemparkan terus nabinya juga kaget takut lari gitu kan ya, kan nanti lucu jadinya. Maka Allah Ta'ala ngelatih dulu Nabi Musa dilatih dulu di Bukit Tursina. Lemparkan tongkatmu ya, pegang lagi, diajari cara mengeluarkan ularnya tadi dan cara mengembalikannya sehingga ketika nanti tongkat jadi ular tidak kaget. Diajari bagaimana cara menjadikan tangannya bercahaya, masukkan tanganmu ke dalam dadamu lewat kantongmu itu ya, di balik baju, keluarkan nanti tanganmu jadi bercahaya luar biasa. Dilatih dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, lihat, ini yang perlu direnungkan. Jadi Allah tuh nyuruh ya untuk menghadapi raja yang zalim, enggak asal dah saya ini Allah. Kamu utusan saya, jangan takut, berangkat saja. Bilang sama Fir'aun, ya orang ngono. Semuanya ada sebab, ada aturannya, ada sarananya, ada strateginya. Makanya jadi muslim ya bukan asal pokoknya enggak pokoknya. Pokoknya enggak pokoknya, semua kok bab pokoknya kan yang enggak asyik gitu ya. Harus ada, ditanya, kamu nanti makan dari mana? Pokoknya rezeki Gusti Allah, repot tuh ya. Nanti istrimu mau kasih kamu nafkah dari mana? Wah rezekinya dari Allah ya. Kalau dijawab begitu ya diusir sama calon mertuamu kamu. Kan ya harus ada sebabnya ada. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah berusaha membangun bisnis sebagai juragan tempe internasional. Sekarang saya baru mulai jual tempe 1 hari 2 batang. Lu kan tidak apa-apa tuh ya. Cita-citanya besar ya kan. Walaupun kenyataannya baru jual tempe 1 hari 2 batang kan. Calon mertua lihat, wah ini visi dan misi luar biasa. Walaupun aksi masih biasa. Tapi sudah ada perencanaannya, enggak Allah, rezeki Allah yang ngatur. Ya betul rezeki Allah yang ngatur.
Tapi Allah selalu membuat aturan. Ada aturannya, ada caranya. Maka Nabi Musa pun juga begitu, enggak asal berangkat temui Fir'aun, enggak. Sama Allah dikasih, nih senjatamu tongkat, nih senjatamu tangan nih masukkan, dan masih nanti ada 9 tuh senjatanya Nabi Musa khusus untuk ngadepin Fir'aun. 9. Ongko songo ya. Wallahu a'lam nih, ada apa dengan angka 9? Jadi untuk mengalahkan Fir'aun itu yang digunakan 9 mukjizat. Enggak satu loh ya, 9 mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam bukan cuma 9, mukjizatnya banyak. Tapi yang khusus dipakai buat Fir'aun 9. Nanti ada yang buat ngadepi Bani Israel tuh yang sudah ditolong terus ngeyel terus itu nanti ada lagi itu. Ya, beda lagi mukjizatnya yang digunakan untuk menghadapi Bani Israel. Tapi untuk menghadapi Fir'aunnya sendiri ada 9 ayat, 9 mukjizat. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nah, berangkat ngadep Fir'aun. Pertanyaannya, nah kira-kira ini dua Bani Israel, yang satu buronan, yang satu saudaranya buronan. Jadi dua-duanya dibenci sama Fir'aun dan seisi istana, seisi kerajaan. Nah kira-kira mau ketemu raja, apa yang ditemoni? Maaf, saya mau ketemu Paduka Raja. Sopo kowe? Kan begitu. Kamu siapa mau ketemu? Tapi Nabi Musa AS kan ya enggak disuruh Allah ya enggak kemudian ngomong, ya Allah apa nanti mau nemuin saya atau gimana? Ya berangkat, tapi dibekali dulu sama Allah, ya kan? Dibekali, alamatnya jelas, berangkat. Itu dikatakan enggak langsung diterima oleh Fir'aun. Jadi tafsir itu disebutkan enggak langsung diterima oleh Fir'aun, berhari-hari. Enggak ditemui itu berhari-hari. Nah akhirnya ditemui sama Fir'aun. Akhirnya ditemui sama Fir'aun, terjadilah dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Nah di antaranya itu yang tadi saya bacakan di surat Asy-Syu'ara, nanti di surat Thaha beda lagi. Kalimatnya itu mirip ya. Al-Quran itu kadang diulang ayatnya, bukan diulangi, tapi untuk melengkapi isinya. Ya, dan juga keindahan bahasanya yang penuh dengan mukjizat. Di Al-Quran tersebut akan terungkap oleh orang-orang yang mempelajarinya. Ceritanya sama, kalimatnya kadang sama, nanti ada tambahan sedikit di surat yang lain, itu untuk menyempurnakan alur ceritanya dan juga untuk menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Nah, kita karena nggak paham bahasa Arab, jadi yang nggak paham. Ya, jadi nggak ngerti. Nanti kalau belajar sama ulama tafsir khusus bahas tafsir, nanti akan paham. Ya, saatnya kacamata dipakai lagi. Ya tadi ya, saya ulang sedikit boleh? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Nah, itu tadi yang saya sebutkan kalau Nabi Musa itu doa minta ya, di antaranya kalimatnya ditutup dengan kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran. Ya Allah, agar ayat yang ke-23 dan 24 nih ya. Untuk kami perhatikan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang besar. 30 maaf. Ayat 33 dan 34. Agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Jadi tujuannya Nabi Musa minta agar dikasih tambahan saudara yang membantu itu, diantaranya biar semakin banyak yang tasbih, semakin banyak yang zikir tadi. Nah kemudian qala qad utita su'laka ya Musa. Nah, nanti ini tolong saya diingatkan untuk menjelaskan ini. Wahai Musa, sesungguhnya kamu telah diberi apa yang kamu minta. Ya, apa yang kamu minta sudah diberi. Jadi langsung sama Allah dipenuhi. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, langsung dipenuhi. Kalau minta dadanya lapang, kemudian urusannya mudah, saudaranya juga jadi nabi, Rasul yang membantu Nabi Musa alaihissalam.
Nah, sampai di sini idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah Ta'ala, pergilah kalian berdua temui Fir'aun karena sungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya risalah Nabi Musa alaihissalam yang paling utama bukan menyampaikan dakwah tauhid kepada Fir'aun. Jadi Nabi Musa ini diutus sama Allah Ta'ala bukan untuk menyampaikan dakwah tauhid kepada Fir'aun, tapi yang paling utama adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Ya, misi utamanya itu menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Maka begitu ketemu pertama kali pun yang dibahas adalah urusan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun yang kejamnya luar biasa. Dan ketika Allah mengutus pun kalimatnya, pergilah temui Fir'aun innahu tagha, karena sesungguhnya Fir'aun itu sudah berbuat melampaui batas. Ternyata pakai kacamata sama tidak bedanya luar biasa. Ya. Naam. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan menariknya Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, nanti kalau kamu ketemu Fir'aun, kalian berdua ngomongnya yang lemah lembut ya. Ngomongnya yang lemah lembut. Siapa tahu Fir'aun itu yatadzakkaru aw yakhsha, dia jadi ingat kembali atau dia jadi takut nanti. Siapa tahu dia jadi ingat atau dia jadi takut. Sampaikan dengan lemah lembut. Nah, ini penting untuk diingatkan pada semua umat Islam dimanapun berada, kita ini dimanapun berada, yang namanya orang mau jualan itu ya bahasanya yang bagus. Nah, kalau mau jualan kok konsumennya sudah dimusuhi kan ya repot ya. Kamu buka toko, ada orang nanya, jual parfum, jual mau apa gitu. Gimana kira-kira? Masuk ada orangnya, ya pergi. Mau jual parfum tuh ya nomor satu ya didagangkan dengan kalimat-kalimat yang santun, yang menyenangkan. Monggo mampir, parfumnya dibeli, kan begitu ya. Ini Nabi Musa dan Harun ketika diutus untuk menghadap Fir'aun, selain dibekali dengan bekal yang luar biasa, pesannya Allah Ta'ala adalah untuk apa? Menyampaikan semua hal tersebut kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Ayat 44 surat Toha. Maka berbicara kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyadgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum. Qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala fama badul qurunil ula? Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falanatiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Qala maw'idukum yawmuz zinah. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Ya.
Nanti dipelajari sendiri di surat Toha ya. Dari mulai ayat yang 20-an sampai 40-an. Nah, saya cuma mau meringkaskan kisahnya aja biar jadi enak. Karena ini bukan pelajaran tafsir. Ya, bukan tafsir tapi kita belajar kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ambil hikmahnya. Nabi Musa kemudian dibekali tadi sama Allah Ta'ala, suruh ngomong yang halus, terus datang ada Fir'aun, kemudian suruh menyampaikan bahwasannya kami ini utusannya Tuhan alam semesta, kami juga punya bukti-bukti kalau kami utusannya Tuhan. Jadi nggak asal ngaku kami utusannya Tuhan alam semesta, kami punya bukti-bukti kalau kami utusannya Tuhan. Dah, kamu jangan seksa lagi Bani Israel, jangan dolim lagi, lepaskan Bani Israel dari perbudakan. Nah, saat itu Fir'aun tuh sempat ngingetkan, ya Fir'aun tuh sempat ngingetkan kepada Nabi Musa, kamu lupa ya, dulu waktu kecil yang ngerawat kamu siapa? Ya, ini Fir'aun ngomong gitu. Waktu kecil yang ngerawat kamu siapa? Yang tidur di kasur saya siapa? Siapa yang ngajarin kamu macam-macam? Yang didik kamu nih siapa? Kamu lupa semua itu. Sekarang kok kamu tambah berani-berani ngadep saya, dan kamu telah menghapuskan semua kebaikan saya tadi, kata Fir'aun, dengan membunuh seorang orang Mesir. Sudah saya baik-baik tapi orang Mesir kamu bunuh nih. Jadi kamu enggak balas budi. Nabi Musa pun menjawab, nah, semua kebaikan yang kamu berikan untuk saya itu tidak sepadan dengan semua keburukan yang kamu lakukan untuk suku saya, untuk bangsa saya, untuk keluarga saya Bani Israel. Jadi jangan hitung-hitungan balas budi. Jangan hitung-hitungan budi sama saya. Itu kejahatan kamu itu gak cukup dibayar dengan berbuat baik dengan seorang Bani Israel. Gak bisa. Kata Nabi Musa seperti itu. Kemudian diingatkan lagi sama Fir'aun. Lah kamu bunuh itu seorang Mesir yang gak bersalah, kamu bunuh. Nabi Musa ngomong, kalau yang satu itu saya akui saya salah. Yang satu itu saya akui saya salah. Dan saya gak sengaja membunuh. Saya gak sengaja membunuh. Tapi ya sudah terjadi. Itu di masa dulu saya masih belum paham kalau pukulan ringan saya itu bisa membunuh seseorang. Dampak seperti saya nggak ngerti itu. Ini kita harus hati-hati karena di Al-Quran disebutkan bahwasanya dulu saya masih sesat. Kalimatnya gitu. Nah, diartikan yang nggak paham nanti, oh Nabi Musa dulu pernah sesat, kan ya repot itu. Maksudnya bukan itu ya. Maksudnya dulu Nabi Musa belum ngerti dampaknya dari pukulannya itu bisa sampai menyebabkan seorang meninggal dunia. Kalau sekarang saya udah beda. Sekarang saya nabi, sekarang saya rasul. Nah, kamu kalau ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, mana buktinya? Di sini nunjukkan kalau Fir'aun itu sebetulnya mengakui kalau dirinya itu Tuhan palsu. Karena Fir'aun mengakui adanya nabi dan rasul seperti ya nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Karena di Mesir dulu kan ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi Fir'aun itu tahu. Dan yang di sekitar Fir'aun saat itu kan Nabi Musa kan berbicara bukan cuman bertiga, tapi menteri-menterinya Fir'aun kumpul semua ya penasaran kayak apa lagi 10 tahun ramet tuh kayak apa gitu ya. Ini saktinya seperti apa sih, ini kok berani betul ngadep ini ya, kok berani betul dia menghadap ini ya, ini bawa apa nih, punya kekuatan apa. Menteri-menterinya ya penasaran. Makanya begitu Nabi Musa itu cerita tadi di ayat bahwasanya Tuhan kami begini, Allah Tuhanmu yang seperti ini diceritakan tadi kan ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itu menteri-menterinya paham. Oh ya bener, Fir'aun ya palsu. Ya, ada yang ngerti. Kami tahu Fir'aun ya palsu, ngerti, paham betul. Sebetulnya sebagian dari mereka juga gemes juga sama Fir'aun, yang kedzalimannya Fir'aun juga gemes. Sebagian juga agak senang juga itu sama Nabi Musa alaihissalam. Ada di kelompoknya Fir'aun itu ada orang-orang yang beriman yang cocok dengan Nabi Musa alaihissalam. Nanti kita akan lihat itu dalam pembahasan ketika sudah sampai titik duel bersama tukang sihir. Nanti jangan ke situ dulu. Kalau sampai situ berarti kajian malam ini sudah selesai. Belum selesai. Nah, subhanallah ikhwani rahimakumullah.
Jadi Nabi Musa akhirnya pamer. Jadi pamer mukjizat. Nunjukkan mukjizatnya. Nah di sini pamer yang diizinkan. Jadi kalau kamu punya kemampuan yang di situ bisa membuat orang itu jadi iman sama Allah Ta'ala, ya tunjukno gitu. Jangan disembunyikan. Wah aku dia nanti riak. Bukan riak ini. Ini bukan riak. Ini namanya izzah. Ya, namanya izzah. Izzah sama riak itu bedanya luar biasa. Kalau riak itu pengen dipuji, ini gak butuh pujian. Tapi biar kamu iman gitu loh, biar kamu ngerti. Ya biar kamu paham. Makanya beberapa kaum solihin terkadang menunjukkan ya kalau punya sesuatu ya. Bukan untuk pamer dalam arti riak, tapi biar yang di hadapannya ini paham gitu loh. Ya. Saya ini seseorang yang punya ilmu. Biar kamu mantep, ya. Biar mantep. Maka Fir'aun saat itu dipameri oleh Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa dilemparkan. Tiba-tiba jadi ular yang besar, yang taringnya ini juga luar biasa, serem menakutkan. Ya sampai akhirnya ya Fir'aunnya sendiri ya lari nyingkir gitu ya. Kemudian dipegang lagi sama Nabi Musa, tiba-tiba jadi tongkat. Nah setelah itu dikasih tangannya Nabi Musa dimasukkan ke dalam bajunya, di kantongnya yang sebelah kiri di dalam baju, kemudian dikeluarkan lagi, tiba-tiba jadi bercahayanya luar biasa. Disitulah ketika Fir'aun melihat, gak mungkin saya bisa menang debat bersama Musa alaihissalam, gak mungkin ngadepi Musa saya bisa menang debat, dan ini bahaya karena menteri-menteri saya ini juga mulai goyah, ya orang-orang terdekat saya mulai goyah. Ini kalau sampai akhirnya mereka di pihaknya Musa, maka saya akan dijatuhkan Musa dengan mudah, maka Bani Israel nanti ini akan jadi kuat, tujuan Musa akan tercapai. Fir'aun pengalaman di situ. Makanya Fir'aun langsung mengalihkan isu, ya, mengalihkan isu dengan mengatakan, "Oh, memang kamu tukang sihir. Memang kamu ini tukang sihir." Dialihkan. Ya, dari masalah membebaskan Bani Israel dialihkan langsung kepada tukang sihir dan dapat bahan. Karena waktu itu memang tukang sihir di masa Fir'aun tuh biasa lempar tali dilihat orang jadi seperti ular. Kamu memang tukang sihir. Ini memang ini rajanya tukang sihir ini guru besarnya tukang sihir. Langsung masuk itu di kepalanya menteri-menteri, orang-orang terdekatnya Fir'aun masuk. Oh iya ya, ini tukang sihir hebat nih. Ini sihir yang luar biasa ini ya. Maka disitulah Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, kalian kok diam saja sih? Lihat saya dibeginikan kok diam saja. Ayo keluarkan pendapat kalian. Ini gimana nih ngadepin Musa yang seperti ini? Maka saat itulah muncul satu kesepakatan. Dah kalau begitu ajak duel saja. Ajak Musa ini duel. Kalau dia memang tukang sihir, biar duel sama tukang-tukang sihir. Nah di situ Fir'aun bahagia, senang ya, biar kita hajar nanti sama tukang-tukang sihir, kita yang handal. Nabi Musa senang. Nah ini bagusnya di sini, diajak duel sama tukang sihir, Nabi Musa senang. Karena itu rencananya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kebesaran Nabi Allah Musa di hadapan seluruh warga Mesir. Ya, dan rencana Allah Ta'ala untuk menjatuhkan Fir'aun di seluruh Mesir. Nah, caranya bagaimana? Caranya Nabi Musa harus ditampilkan di muka publik. Ya, ditampilkan di muka umum. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada live streaming gitu kan ya. Belum ada WhatsApp. Kalau sekarang kan sebentar-sebentar viral gampang gitu ya. Nah, dulu nggak ada nih perbincangan di dalam kerajaan Fir'aun. Ini kan nggak ada yang ngerekam ya, nggak ada yang ngerekam. Yang namanya tongkat dilempar jadi ular kan yang lihat cuman orang-orang tertentu. Dan menyampaikan berita ini ke seluruh Mesir kan butuh waktu. Maka Nabi Musa sepakat, oke, siap. Tapi harinya harus yang bagus. Oh, cerdas. Kalau cuma ngadepin 5 orang, 10 orang dilihat sama 5 orang, 10 orang percuma. Semua orang biar lihat. Ya udah, ya muzina. Itu nanti Sungai Nil waktu pasang ada pesta di Mesir itu. Seluruh warga Mesir itu akan keluar
dengan pakaian-pakaian kebesarannya. Seluruh warga Mesir akan keluar. Wah itu bagus. Tapi saya minta di lapangan loh ya. Tempatnya yang jelas di lapangan. Jadi deal-dealan tuh. Terjadi kesepakatan tempatnya di lapangan, warga Mesir kumpul semuanya, kemudian Fir'aun mempersiapkan dengan persiapan yang luar biasa. Sepakat Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, sepakat untuk menggelar duel antara tukang sihir yang top-top melawan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ikhwani rahimakumullah. Ternyata saat itu Fir'aun ketakutan. Karena Fir'aun tahu ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Fir'aun ini ya pengalaman jadi raja, nggak pernah lihat sihir yang seperti itu. Ini bukan sihir. Dan Nabi Musa itu kulitnya nggak putih, sawo matang. Makanya begitu tangannya dimasukkan ke dalam dada, dikeluarkan jadi bercahaya, ya tahu ini memang cahaya yang luar biasa. Ini bukan karena memang tangannya putih, bukan. Memang ini tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Nggak ada sihir yang seperti ini. Nah, disitulah Fir'aun ketakutan, akhirnya Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihir yang ada di seluruh Mesir. Dijanjikan semua sama Fir'aun. Kalau bisa ngalahkan Musa, hadiah, kamu jadi orang terdekat saya. Berarti Fir'aun ragu atau enggak ragu? Ragu. Dia ragu akan menang. Makanya semua dijanjiin duit semua. Stop, menang tak kei. Semua dijanjikan duit. Jadi dijanjikan duit itu dari zaman dahulu kala itu. Ya, zaman dahulu kala. Nanti kalau jadi tak angkat kamu jadi orang kedekatan saya. Itu dari zaman dahulu kala, wajar-wajar saja, sah-sah saja. Namanya juga menjanjikan suatu kepada partner ya, kepada partner. Boleh-boleh saja. Oke-oke saja. Itu yang dilakukan Fir'aun. Nabi Musa sama Nabi Harun alaihi salam yo nyantai. Tunggu saja. Ya, tunggu saja waktunya. Nah, insya Allah kita akan tunggu waktunya. Kita akan melihat duel Nabi Musa dan tukang sihir. Tunggu waktunya Mas Fadli, karena sekarang belum waktunya dan saya udah bicara 1 jam kalau saya nggak salah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.